kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Ada orang yang mendefinisikan bid'ah ini pakai 5 jari aja. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Orang mondok 6 tahun, ngaji kitab 10 tahun, baru bisa merumuskan bid'ah. Dia enggak, ngaji download online sekali, langsung dia bisa bid'ahkan imam masjid-masjid di Medan ini. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Nabi tak pernah pakai peci, bid'ah. Nabi tak pernah pakai celana panjang, bid'ah. Kalau begitu muka kau pun bid'ah. Mana ada itu zaman Nabi? Ya kalau gitu definisinya. Kalau tak ada zaman Nabi bid'ah. Maka ada sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah sebelum tidur malam memetik 1000 tasbih. Diikatnya 1000 simpul tali. Diikatnya 1000 simpul tali. Sebelum tidur malam dipetiknya. Subhanallah, subhanallah. Mana pernah dibuat Nabi? Tunjukkan saya mana hadis Nabi memetik 1000 kali simpul. Enggak ada. Jadi kalau dipakai definisi tadi, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, masuk neraka lah Abu Hurairah. Ada imam yang keempat, namanya Imam Hambali. Imam Hambali punya anak namanya Abdullah. Abdullah ditanya, Abdullah, ya, bapak kau waktu hidupnya berapa rakaat sholat dia sehari semalam? 300 rakaat. Mana ada Nabi sholat 300 rakaat? Kalau pakai definisi tadi, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, masuk neraka lah. Saya pernah terpikir mau saya buat buku judulnya 100 orang masuk neraka gara-gara definisi ini. Ada imam namanya Ibnu Taimiyah. Dia kalau selesai sholat subuh sampai terbit matahari, dia menengok ke langit baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tak pernah dilakukan Nabi. Maka definisi yang benar adalah menurut Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i begini, kalau tidak ada dalilnya dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam ijma', tidak ada dalam qiyas, tidak ada dalam pendapat ulama, maka itu berarti bid'ah dhalalah, bid'ah sesat. Tapi selama masih ada dalilnya, ada dalam Quran, ada dalam hadis, ada dalam ijma', ada dalam qiyas, ada dalam pendapat ulama, ahli sunnah wal jamaah, maka dia bukan bid'ah. Jangan kalian baca Yasin malam Jumat. Kenapa? Karena baca Yasin malam Jumat itu bid'ah. Tengok hadisnya. Secara dibuka-buka ada hadisnya. Mana hadisnya? Nih. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Iya, tapi tak ada disebutnya malam Jumat. Memang tak ada disebut malam Jumat. Tapi malam Jumat itu termasuk salah satu dari malam. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Pokoknya nggak boleh. Yang penting nggak bisa begitu. Itu namanya bukan diskusi. Itu namanya ngotot tegang urat leher. Selama masih ada dalilnya, tak boleh kita bid'ahkan orang. Tentang masalah mengirim Al-Fatihah untuk orang mati. Orang yang sudah meninggal dunia dikirim Al-Fatihah. Itu hadisnya ada. Karena kata Abdullah anak Umar bin Khattab, nanti kalau aku mati, kuburkan aku, pada bagian kepalaku bacakan Al-Fatihah. Pada bagian kaki bacakan pangkal ujung Al-Baqarah. Mustahil dia pandai membuat-buat kalau tidak dia dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah enggak mau mengamalkan, bilang aja, aku malas, aku enggak suka, aku enggak cocok. Tapi jangan salahkan orang, karena orang juga punya dalil.
Itulah tujuan buku ini saya buat. Jadi yang paling panjang pembahasannya di dalam buku ini adalah tentang masalah bid'ah. Yang salah adalah ketika mendefinisikan bid'ah kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Yang betul definisinya adalah selama masih ada dalilnya dalam Quran, ada dalam hadis, ada dalam ijma', ada dalam qiyas, ada dalam pendapat ulama salaf, maka dia tidak bid'ah. Ngotot. Kalau tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Itu Imam Masjidil Haram, 1 bulan Ramadan kan hatam Quran 30 juz. Itu diadakan acara hatam Quran di Masjidil Haram. Dibacakan doa khatam Quran dalam sholat tarawih. Mana ada dibuat Nabi? Carilah hadisnya kalau ada pernah Nabi membuat doa khatam Quran malam tarawih. Enggak ada. Cuman kalau ditanya, kau bilang kalau enggak dibuat Nabi enggak boleh. Ya, itu di Masjidil Haram kenapa boleh? Ah, kalau itu boleh, kata dia. Jadi payahlah berdebat begitu. Itu boleh karena imam kami, yang enggak boleh imam kampung kau aja, kata dia. Apa dalilnya Imam Masjidil Haram itu baca doa khatam Quran? Dalilnya hadis. Siapa yang melakukan? Sahabat Nabi. Namanya Anas bin Malik. Wa kana Anas ibnu Malik idza khatamal Qur'ana. Anas bin Malik kalau dia khatam Quran, jama'a ahlahu, dikumpulkannya anak istrinya, lalu dia ajak membaca dan berdoa. Itulah dalil khatam Quran. Jadi selama ada dalilnya dalam Quran, kalau enggak ada dalam Quran, dalam hadis, tak ada dalam hadis, dalam ijma', tak ada dalam ijma', dalam qiyas, tak ada dalam qiyas, ada pendapat ulama salaf, maka itu tidak disebut bid'ah dhalalah. Jelas? Saya potong itu penjelasannya, karena kalau saya bacakan satu-satu, saya sur, Bapak Ibu tertidur.